Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Griselda Sarini Eka Kristi, NIM C10230663 dari kelas 2B. Di sini saya akan menampilkan video tentang klien yang terus-menerus bertanya dengan tindakan melakukan ganti balutan pada luka DM. Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Zelda yang bertugas pagi ini dari jam 9 sampai jam 2. Apakah benar dengan Ibu ini? Betul Sus. Saya cek dulu gelangnya ya Bu. Baik Sus. Iya benar Bu. Tujuan saya di sini untuk melakukan tindakan mengganti balutan luka gangrene DM pada gelang Ibu agar mencegah infeksi yang lebih luas dan membersihkan luka. Kurang lebih waktunya 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baik. Permisi ya Ibu. Iya Sus. Baik Ibu, saya sudah melakukan tindakan mengganti balutan. Bagaimana perasaannya Ibu? Saya merasa lebih baik Sus. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya masih ingin tahu tentang perbedaan obat, layanan, dan fasilitas antara pasien yang menggunakan jaminan kesehatan dan yang tidak. Kenapa saya tidak bisa mendapatkan obat yang sama dengan pasien lain? Terima kasih sudah bertanya Bu. Saya mengerti jika Ibu merasa khawatir tentang perbedaan yang ada. Untuk menjawab pertanyaan Ibu, memang ada
ada perbedaan dalam hal fasilitas dan layanan yang diberikan kepada pasien yang menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS dan pasien yang tidak menggunakan jaminan kesehatan. Setiap rumah sakit memiliki kebijakan yang mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku dari pihak jaminan kesehatan tersebut. Tapi kenapa saya merasa fasilitas saya lebih terbatas dari pasien yang tidak menggunakan jaminan? Saya ingin terbaik untuk kesembuhan saya, Sus. Saya sangat memahami keinginan Ibu untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik, Bu. Terkadang ada beberapa alat atau layanan yang mungkin berbeda, namun itu lebih karena kebijakan dari sistem jaminan kesehatan yang ada. Namun dengan kondisi medis Ibu, semua obat yang diberikan untuk Ibu adalah yang tepat untuk mengatasi gangguan pada kaki Ibu, dan kami juga memberikan perhatian yang sama kepada setiap pasien, tidak terkecuali dengan Ibu. Jadi, apakah saya tidak bisa mendapatkan obat yang lebih baik atau fasilitas yang lebih baik meskipun saya ingin sembuh lebih cepat? Saya mengerti jika Ibu merasa demikian, namun saya ingin menegaskan bahwa obat dan perawatan yang diberikan kepada Ibu sudah sesuai dengan standar medis dan kondisi kesehatan Ibu. Meskipun ada batasan dalam beberapa hal, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Yang terpenting adalah kita bekerja sama untuk menjaga agar Ibu pulih dengan baik. Untuk fasilitas mungkin memang ada perbedaan dalam beberapa kasus, namun rumah sakit kami berusaha untuk memberikan lingkungan yang nyaman dan mendukung proses penyembuhan bagi semua pasien termasuk Ibu. Tapi kalau saya merasa tidak puas, apakah ada yang bisa saya lakukan, Sus? Jika ada kebutuhan atau ketidaknyamanan terkait fasilitas, Ibu bisa menginformasikan hal tersebut kepada saya, dan saya akan membantu untuk berkoordinasi dengan bagian terkait untuk mencari solusi terbaik. Tujuan kami adalah agar Ibu bisa merasa nyaman dan mendapatkan perawatan yang maksimal. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya, Sus. Saya akan mencoba untuk tetap fokus pada pengobatan saya. Sama-sama, Bu. Jika Ibu ada pertanyaan atau butuh bantuan lainnya, jangan ragu untuk memberitahu kami. Kami ada di sini untuk membantu dan mendukung Ibu dalam proses pemulihan. Semoga Ibu cepat sembuh. Saya permisi dulu ya, Bu. Baik, Sus. Analisis video dari kasus tersebut. Yang pertama ada gestur dan sikap. 1. Kontak mata dan posisi tubuh. Gestur perawat menunjukkan perhatian yang penuh terhadap pasien dengan posisi tubuh yang terbuka dan mendekatkan diri secara fisik saat berbicara untuk menunjukkan empati dan perhatian. 2. Sikap tenang dan sabar. Perawat menunjukkan sikap sabar dengan memberikan ruang bagi pasien untuk bertanya dan mengungkapkan kekhawatirannya. Ini membantu menciptakan hubungan yang lebih dekat antara perawat dan pasien, serta mengurangi kecemasan pasien. Selanjutnya ucapan. 1. Ucapan yang penuh empati. Perawat menjawab dengan ucapan yang penuh empati dan tidak menghakimi, seperti, "Terima kasih sudah bertanya, Bu. Saya mengerti jika Ibu merasa khawatir tentang perbedaan yang ada." Ini menunjukkan bahwa perawat mengakui perasaan pasien dan tidak mengabaikan kecemasannya. Kedua, penjelasan yang jelas dan lugas. Perawat memberikan penjelasan yang jelas dan informatif mengenai perbedaan layanan, tetapi tetap mengkonfirmasi bahwa perawatan yang diterima pasien sudah sesuai dengan standar medis yang dibutuhkan. Ketiga, mengajak kolaborasi. Yang terpenting adalah kita bekerja sama untuk menjaga agar Ibu bisa pulih dengan baik. Ini menunjukkan bahwa perawat melibatkan pasien dalam proses perawatan dan memberi penekanan pada pentingnya kerjasama antara pasien dan perawat. Selanjutnya hambatan. Pertama, kurang proaktif. Perawat cenderung reaktif, hanya menjawab pertanyaan pasien tanpa memberikan informasi tambahan yang mungkin dibutuhkan pasien. Misalnya, perawat bisa memberikan informasi lebih detail tentang jenis obat yang diberikan dan alasannya. Selanjutnya, perawat kurang menggali lebih dalam mengenai alasan pasien merasa tidak puas. Dengan menggali lebih dalam, perawat dapat memberikan solusi yang lebih tepat. Selanjutnya, alasan dilakukan tindakan tersebut. Tindakan perawat dalam menanggapi pertanyaan Nyonya F didasarkan pada beberapa prinsip komunikasi terapeutik yang bertujuan untuk memberikan informasi, dukungan emosional, serta menjelaskan situasi secara profesional.